Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih mengkaji tentang keadaan hati seseorang, hati kita tentunya teman-teman, jiwa kita, hati dan pikiran kita ketika seseorang, ketika kita berbuat baik. Yang pertama, kedua, ketiga sudah kita bahas yang lalu. Sekarang yang keempat, ya, yang keempat. Mohon dibaca dulu. Tadi siapa? Mas Haris. Mas Haris tolong dibaca nomor 4 dulu pelan-pelan biar yang lain mendengar tagnya yang sederhana ini. Kita buat sederhana biar teman-teman paham. Tadi Mas Haris tolong dibaca. Iqra Mas Haris. Ya. Fadal. Lahir berbuat baik. Yang nomor 4. Nomor 4 ya. Ya, nomor 4. Ya. Lahir berbuat baik. Akan tetapi di hati dan pikiran ada rasa dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukan untuk memperlihatkan pada orang lain kalau dia sebagai pelaku kebaikan dengan ending ingin dilihat orang, dihargai orang, diagungkan orang, disanjung orang, dilihat lebih oleh orang dan seterusnya. Ini masih termasuk musyrik. Ya. Yang populer dengan sebutan riya. Ayatnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun itu ya. Oke, ya, dah berikutnya. Ya sudah ya. Oke, nomor 4 itu saja. Teman-teman, keadaan model hati seorang hubungannya dengan kebaikan ya, ketika berbuat baik yang nomor 4 adalah lahir berbuat baik. Maksudnya jasmaninya berbuat baik, jasmaninya beramal soleh, jasmaninya beraktivitas positif. Ya, menurut kajian apa saja, sosial, syariat, hukum positif, budaya, adat, baik yang dilakukan. Ya, lahir berbuat baik. Akan tetapi diam-diam. Kenapa saya katakan diam-diam? Karena urusannya gaib di hati dan pikiran. Nggak ada orang yang ngerti. Hati dan pikirannya ada rasa dan sadar. Perbuatan baik yang dilakukan ada lintasan rasa. Ada lintasan kesadaran. Biar dilihat istri. Biar dilihat suami. Karena istri. Karena suami, karena mertua, karena atasan, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama orang. Oke, biar kelihatan dia menjadi pelaku kebaikan. Dengan demikian nanti dia akan disanjung, diomong baiknya, diagung-agungkan, dielu-elukan, dihiru-hiruitkan, dan seterusnya. Zahirnya baik dan faktanya berbuat baik. Tapi alam hatinya lebih cenderung, lebih ngadep, lebih lurus, lebih menyandar pada sesuatu di luar Allah. Bentuknya, endingnya, dirinya pengen dilihat oleh orang lain. Nih, bahaya ini teman-teman. Ini praktek hati, pikiran terkait dengan perbuatan baik yang modelnya masih seperti ini. Ini sangat dibenci oleh Allah. Ini masih masuk zona musyrik. Ini minal musyrikin. Jadi fahamnya musyrik jangan nyembah patung doang. Oke. Sekarang patungnya udah berubah. Nggak patung kayak zaman dulu. Sekarang patungnya sudah duit, komputer, anak, istri, suami. Yang masuk di alam batin, hati, dan pikiran. Sehingga Allahnya nggak kelihatan. Yang kelihatan selain Allah. Biar. Karena. Jadi nggak ada Allah di hati dan pikiran. Yang ada hanya biar. Karena. Tapi intinya makhluk. Apapun bentuknya. Endingnya nih gue. Nih yang begini nih, potongan begini nih teman-teman.
Ini ranking keempat neraka terbanyak nanti ada di zona kemusyrikan yang nomor 4 ini. Mungkin sholatnya rajin mungkin. Tapi hatinya riak. Gak enak sama atasan. Sholat kok gak enak sama atasan. Itu namanya lil atasan bukan lillah. Ya toh? Sholat gak enak. Ada mertua kalau gak sholat. Sholat kok karena mertua. Karena istri. Karena suami. Apa-apaan itu. Berarti hati pikiran nyembah karena itu tadi. Tampilan karena itu tadi lah. Itulah Tuhan kita. Tuhan orang ini tadi maksud saya. Yang prakteknya salah seperti ini. Ini namanya riya. Riya itu bagian dari sikap praktek kemusyrikan. Dan kalau orang riya seperti ini. Orang musyrik seperti ini, pasti hatinya nggak ada Allah. Dijamin mutu nggak ada Allah hatinya. Karena hati dan pikiran didominasi oleh karena. Sebab. Oke, sesuatu hal apapun selain Allah tadi. Sehingga alam rosonya tidak nyes ke Allah. Tidak kelek ke Allah. Alam sadarnya tidak kelek ke Allah. Tapi keleknya ke sesuatu yang dia inginkan dari tampilan makhluk-makhluk yang karena tadi. Jadi hati dan pikirannya terhalang oleh makhluk. Bagaimana hati dan pikirannya bisa sampai kepada Allah? Lah, tidak mungkin. Hati yang begini dalam berbuat baik, jangan pernah mimpi ada tauhid di hati dan pikirannya. Oke, ngomong kosong. Kalau hati model seperti ini, ngomong tauhid, ngomong kosong. Ini bukan tauhid, namanya kelalaian. Makanya teman-teman dalam surat apa itu? Al-Ma'un ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kata Allah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dan seterusnya. Ada ayat yang bunyinya menarik. Fawailul lil musallin, kata Allah. Celaka berat bagi orang-orang yang sholat. Ini samplingnya sholat. Tapi kalau dikiaskan, dianalogikakan. Celaka berat orang yang puasa, orang yang haji, orang yang umroh, orang yang sedekah, orang yang infak, orang yang wakaf, orang yang ngopenin anak, orang yang ngopenin orang tua, orang yang nyekolahin anak. Dan semua perbuatan baik apapun celaka. Kalau saat melakukan kebaikan mahdoh atau ghairu mahdoh itu hatinya lalai dari Allah. Bukan hanya sholat ini sampling, nggak paham kita ini. Allah ngajarin tauhid kita dalam konteks sholat. Tapi urusan ibadah ngadep Allah itu seluruh amal kita dalam 24 jam gitu loh teman-teman. Kadang kita ini lugu-lugu, dikira kita ini harus karena Allah itu sholat doang. Nggak paham sama sekali, itu belum paham agama itu. Lillah itu 24 jam kita. Hati pikiran harus duduk lillah. Gitu loh maksud Allah itu. Sehingga 24 jam hidupmu untuk mengabdi kepada aku Allah. Untuk khidmah pada aku Allah. Untuk menghamba pada aku Allah. Untuk ibadah pada aku Allah. Gitu loh maksud Allah itu. Cuman pahamnya sholat, zakat, puasa, haji itu melulu. Kapan pintarnya? Tauhid itu 24 jam. Tauhid itu 24 jam. Lah, maka Allah ngasih sampling. Sholat pun. Kalau hati yang orang sholat ini lalai. Lalai itu keluar dari Allah. Bentuknya melalaikan Allah. Karena hatinya diisi yuro'una. Yuro'una itu riya. Riya itu hatinya punya muatan-muatan, tujuan-tujuan, sebab-sebab, target-target, motif-motif, karena sesuatu di luar Allah sendiri. Tujuannya untuk ngagungkan diri, biar diri dilihat kebaikannya oleh orang. Nah, kalau hati begitu, berarti pasti orang ini sahun, lalai dari Allah. Artinya lalai itu gak ada wujud rasa dan sadar Allah di hati dan pikirannya. Sholat yang begini diancam oleh Allah. Kalau haji Ustadz sama, umroh sama, zakat puasa haji sama.
sedekah, sama. Apapun perbuatan baik yang keadaan hati dan pikirannya yuraun, riya, musyrik. Ya. Kemudian bersamaan musyrik, pasti nggak ada wujud rasa dan sadar ngadep total ke Allah di hati dan pikirannya. Apapun bentuknya amal baik oleh Allah dicelaka-celakakan. Maksudnya belum benar tauhidnya. Maksudnya masih nggak benar laku tauhidmu, hubunganmu dengan Allah. Itu karena itu dicelakakan oleh Allah. Bahasa kelas sederhananya, kalau kamu berbuat baik hatimu begitu, itu tambah bentuk kemusyrikan. Bukan berbuat baik pada Allah, bukan, itu musyrik. Karena Allah kita dilupakan di hati dan muncul mengangkat diri lewat karena tadi. Itu kotor hati kita, pikiran kita. Dikotorin oleh kelalaian. Dikotorin oleh keriaan demi keriaan tadi. Maka kenapa ini dibenci oleh Allah? Walaupun sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan semua perbuatan baik. Kata Allah, awas fawailul lil musallin. Awas fawailul, apa saja. Apa saja celaka kalau hati tidak laku tauhid. Sudah nggak laku tauhid, riya. Oh, sudah, babak belur. Ini namanya praktek, bagian dari praktek kemusyrikan. Nah, jadi jangan kita lakukan, jangan. Tapi siapapun orangnya dalam perjalanan spiritual pasti ngalamin seperti ini, pasti. Semua anak manusia pasti mengalami yang namanya riya. Apalagi di era anak-anak, umur belasan tahun sampai 25 tahun, itu memang era-era menampakkan diri sendiri. Ini gue paling pinter di kelas, nih gue paling cantik di kampung. Gitu, itu rasa-rasa anak-anak itu. Tapi kalau sudah umur 30 ke atas masih gitu, ya naudzubillah summa naudzubillah. Babak belur tauhidnya kalau begitu. Nah, begitu deh teman-teman ya. Jadi masing-masing ada eranya. Itu di era-era belasan sampai 20 lah itu. Kenceng sekali itu. Riak begitu. Nah, semakin tua mestinya ya jangan riak terus lah. Riaknya pelan-pelan hilang menjadi kematangan tauhid. Nah, itu maksud Allah seperti itu. Tapi nggak sedikit juga yang sudah tua masih riak-riak, nggak sedikit juga. Ya karena setannya pinter toh. Setannya pinter, iblisnya pinter, jinnya pinter, nafsunya mempengaruhi diri pinter sekali. Dah, ini keadaan hati ya, hubungannya dengan perbuatan baik yang nomor 4. Oke, coba diangkat lagi. Nah, ini nggak terlalu susah kalau ini, insya Allah. Jadi jangan dibiasakan nih, bahaya sekali nomor 4 ini teman-teman. Pertanyaannya, Ustadz, bisakah seseorang melihat dirinya sendiri dalam keadaan riya atau musyrik by riya ini atau tidak? Sangat bisa. Sangat bisa. Siapapun orangnya, bahkan tidak ahli ilmu pun, loh kok rasa dan pikiran saya lebih cenderung aku berbuat baik ini karena ini, sebab ini, tujuannya ini. Ya, kok kemudian saya kembalikan ke alam diri saya sendiri. Ya itu riya namanya. Ya. Salah. Kalau ngerti itu salah, cepat ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Mohon ampun ya Allah, bimbinglah ya Allah keadaan hati yang lalai ini ya Allah. Keadaan hati yang musyrik ini ya Allah. Keadaan hati yang kotor ini ya Allah. Keadaan hati yang lalai ini ya Allah. Keadaan hati yang lepas darimu ini ya Allah. Menjadi laku tauhid ya Allah. Cepat mohon ampun pada Allah. Kembali ke jalur yang benar. Jalur yang lurus. Dudukin hati dan pikiran yang lurus kembali kepada Allah. Lurus kepada Allah. Gitu deh teman-teman. Nah, sudah sederhananya seperti itu. Semua orang tahu dirinya, masa nggak tahu. Tahu musyrik apa tidak ngerti. Riya apa tidak ngerti. Nah, dah, ini untuk konteks yang keempat ini. Ya, maka ayatnya ya sahun ya toh, alladzina hum yuraun. Sahun dihubungkan dengan riya. Kenapa? Saat orang riya pasti hatinya lalai dari Allah karena hati dan pikirannya didominasinya dirinya sendiri. Hati hanya bisa berisi satu. Kalau di hati ini sudah ada Allah, selain Allah akan keluar dari hati.
Hati itu oleh Allah dibuat seperti itu. Kalau di hati dan pikiran sudah diisi oleh diri, diisi oleh hal apapun selain Allah, maka Allah tidak akan mungkin ada di hati dan pikiranmu. Pilih yang mana? Pilih hati dan pikiranmu diisi Allah, tauhid, atau hati dan pikiranmu diisi selain Allah. Berarti musyrik. Bila perlu kalau kosong, kafir. Awas, hati-hati. Ini pilihan. Ini pilihan. Allah sudah memberi pilihan. Dan memberi rambu-rambu yang sangat keras sekali dengan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tolong sholatnya ganti haji, ganti umroh, ganti zakat, ganti sedekah. Ini sampling ini, bukan hanya sholat doang, semua hal. Oke. Kalau bapak-bapak ya kerjanya ternyata bukan karena Allah, bukan tauhid, bukan ibadah. Berarti kerjanya hanya berisi nyari duit doang. Berarti itu Tuhannya duit. Gitu. Ngukurnya hati itu seperti itu. Ibu-ibu juga demikian, di rumah nyapu, ngepel, nyuci. Nyapu, ngepel, nyucinya, hatinya, pikirannya hanya ngadep ke suami. Ya berarti bukan tauhid. Hatimu, pikiranmu menuhankan suami. Yang benar Ustadz. Ya ngepel, ya nyapu, ya masak, menjalankan tugas keibu-ibuan atas nama totalitas ke Allah. Ini namanya tauhid. Bersamaan totalitas ke Allah, dirimu ngabdi pada Allah, pada Rasul, juga ngabdi berbuat baik pada suami. Gitu loh, yang benar. Kalau dirimu melihat suami saat masak, ngepel, nyuci, nyapu, ngopenin anak, kamu menuhankan suamimu. Itu namanya bukan tauhid. Karena hatimu yang ada adalah suami, bukan ngadep ke Allah. Bukan menuju ke Allah, bukan lillahi ta'ala, bukan mukhlisin, bukan. Suami juga demikian. Nyari duit, kerja apapun, di bidang apapun, profesi apapun, duduknya harus lillah. Ngelihat Allahnya, bahwa kerjamu adalah ibadahmu. Kerjamu pengabdianmu kepada Allah. Kerjamu menjalankan tugas hidupmu atas nama Allah. Bentuknya kerja. Akhir bulan, awal bulan dikasih duit oleh Allah. Suwun ya Allah. Berapapun dikasih oleh Allah. Suwun, makasih, thank you, syukron ya Allah. Yang bisnis juga demikian. Yang dagang demikian. Yang petani demikian. Sama semua. Ini urusan mendudukkan hati. Dah, paham ya teman-teman? Paham ya insya Allah ya? Ini yang nomor 4. Hati-hati ini yang nomor 4, hati-hati. Dah, sekarang yang nomor 5. Nomor 5, silahkan dibaca. Siapa? Mas Haris lagi dibaca nomor 5. Mas Haris.